Fabio Quartararo menjadi salah satu pembalap satu lap yang paling andal di MotoGP, tetapi dia tidak berdaya ketika harus bertarung dalam grup. Dia menyalahkan kekurangan mesin inline 4 Yamaha saat ini. Pembalap Yamaha Factory Racing ini adalah satu-satunya pembalap musim ini yang mampu menantang Marc Marquez dalam perebutan pole position. Fabio Quartararo mencatatkan waktu tercepat di kualifikasi di Jerez, Le Mans, Silverstone, dan Assen, sementara sang pemimpin klasemen telah 7 kali memulai balapan dari posisi pertama, dengan satu selingan dari Francisco Bagnaia. Konsistensi dan kecepatan pembalap Yamaha ini dalam satu putaran tidak terbukti dalam balapan, dengan hanya GP Spanyol yang menjadi satu-satunya podium yang diraihnya musim ini posisi kedua. Setelah kekecewaan lain di Republik Ceko, di mana ia lolos kualifikasi di barisan depan grid ketiga tetapi hanya bisa finish ke-6, 11 detik di belakang pemenang. Quartararo merefleksikan betapa ia tidak berdaya di depan ketika dikejar banyak rival, seperti 2 Ducati, 2 Aprilia, dan 1 KTM finish di depannya, yang seharusnya bisa finish di depan keduanya jika bukan karena kecelakaan Enea Bastianini saat ia sedang mengejar podium. Pembalap asal Prancis ini menyalahkan perbedaan mesin sebagai penyebabnya. Sementara M1 Yamaha saat ini dilengkapi dengan 4 silinder segaris, 3 rival Eropa lainnya menggunakan mesin V-twin 4 silinder. Saya tidak yakin, karena saya bukan seorang insinyur dan saya tidak pernah menguji V4, tetapi Ducati memiliki satu sasis, KTM yang lain dan Aprilia yang lain, semuanya berbeda, dan apa yang saya lihat adalah kami memiliki kekurangan yang sama dibandingkan dengan motor-motor itu, ia merenung. Jadi saya mengerti bahwa masalahnya terkait dengan mesin. Pada September tahun 2024, Motorsport.com mengungkapkan bahwa Yamaha sedang mengerjakan mesin V4 baru untuk menggantikan mesin yang ada saat ini, sebuah pekerjaan yang telah tercermin dalam tes lintasan pertama, baru-baru ini oleh test rider Augusto Fernandez dan Andrea Dovizioso. Meskipun kemungkinan mesin baru ini akan diluncurkan pada paruh kedua 2025 masih diperdebatkan, namun debutnya telah ditunda hingga 2026 jika terbukti memiliki performa yang lebih baik daripada mesin saat ini. Quartararo mendorong Yamaha untuk melipat gandakan upayanya untuk mencapai langkah tersebut. Di Brno, ia mampu mengukur kemampuannya melawan Ducati, KTM, dan Aprilia, namun kalah cepat. Ketiga pabrikan memiliki sasis yang sangat berbeda satu sama lain, tetapi masalahnya bagi kami adalah sama, ia menegaskan. Hanya ada satu kesamaan di antara mereka, mesin, mengacu pada V4 yang mereka gunakan. Sang juara MotoGP 2021 memberikan tekanan kepada pabrikan, tetapi ia tahu bahwa hal itu tidak akan terjadi dalam semalam. Jadi ia meminta perbaikan lebih lanjut pada M1 saat ini, karena ia melihat ada kekurangan yang jelas. Grip, itulah kekurangan kami. Faktanya, keluar tikungan tidak terlalu buruk, bagian pertama tidak terlalu buruk, tapi yang kurang adalah cengkeraman saat mengerem, saat memasuki tikungan. Itu adalah sesuatu yang sangat merugikan kami, tuturnya. Bintang asal Prancis ini memperpanjang kontrak dengan Yamaha pada April tahun 2024 untuk 2 musim, tetapi ia tidak mau terus bergantung pada perusahaan yang berbasis di Iwata itu jika ia tidak melihat tanda-tanda kemajuan yang jelas. Ia yakin telah menyia-nyiakan tahun-tahun terbaik dalam kariernya. Fabio telah start dari posisi terdepan sebanyak 4 kali tahun ini, tetapi belum pernah menang sejak Jerman 2022, lebih dari 3 tahun lalu. Selain itu, di Silverstone, ia harus mengalami momen yang kejam, ketika ia memimpin balapan dengan keunggulan dan Yamaha-nya mengalami kerusakan mekanis yang membuatnya terdampar. Pembalap asal Prancis ini bisa mendapatkan cukup banyak pole, dan tidak mengerti bagaimana dia bisa begitu andal dalam satu lap dan kemudian, dalam balapan, sulit mencoba untuk menyalip. Saya tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Ketika saya pergi sendiri, saya menemukan ritme saya mengeksploitasi cara mengemudi saya melaju lebih jauh, tetapi ketika saya pergi dalam kelompok, banyak yang hilang, bagian belakang, tenaga, aerodinamika, secara umum performa, katanya, sebelum mengakhiri dengan pesan harapan. Kami bekerja keras untuk memperbaiki masalah ini, dan kita lihat saja apakah itu cukup bagi Yamaha untuk mempertahankannya. Terima kasih telah menonton channel Depres GP.
Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai dunia balap. Terima kasih and matur nuwun.